Makanya banyak teman-teman yang jualan produk itu kayak harus murah banget gitu. Kenapa sih harus murah banget? Itu kok harus murah banget baru laku gitu. Nah, kalau cuman melihatnya produknya ini sama, jadi ya mending beli yang lebih murah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa membedakan, dia punya kelebihan. Harga mahal pun pasti ada yang beli karena ada orang yang concern ke situ. Ada orang yang suka katakanlah jam tangan kayu katakanlah. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini aku akan share kenapa atau alasan atau penyebab jualan online kita itu sepi. Pernah nggak teman-teman kalau misalnya sedang jualan gitu kan, atau teman-teman baru jualan kok ngerasa kayak kok jualanku sepi ya, kok nggak ada yang beli ya, padahal mungkin ada orang lain yang jualan produk yang sama dengan kita, kok mereka kok laku, kok mereka kok banyak sekali pembeli gitu. Mungkin ada banyak teman-teman yang ngerasa kayak gitu. Jadi aku jualan katakanlah, misalnya kita jualan kaos, katakanlah kita jualan kaos yang sama, tapi ada toko sebelah atau ada orang lain, bahkan mungkin teman kita yang jualan kaos yang sama dengan kita, dan mungkin dia juga baru jualan gitu, tapi dia laku, kita enggak. Kenapa bisa seperti itu? Nah, aku akan share beberapa penyebabnya di sini. Ya, ini beberapa penyebabnya ya, artinya nggak semua nggak laku gara-gara ini, tapi ini salah satu aja yang bisa bikin jualan teman-teman nggak laku atau tokonya sepi kayak gitu. Yang pertama adalah kebanyakan teman-teman yang nggak laku atau teman-teman yang tokonya sepi ini karena mereka itu salah target market. Salah target market maksudnya kayak gini. Kalau misalnya aku tanya ke teman-temanku yang jualan, yang mungkin baru mulai jualan, kalau misalnya aku tanya, kamu jualan ini, itu target marketnya siapa? Kamu bakal jualan ke siapa? Banyak sekali yang bingung jawabnya. Atau mungkin jawabnya ya ke semua orang, pokoknya yang mau beli kayak gitu. Banyak yang berpikiran seperti itu. Padahal kita kalau misalnya pengen jualan, itu harus benar-benar target market yang spesifik. Terus mungkin ada yang bertanya gini, Kak, enggak kok temanku jualan ke semua orang, laku, buktinya temanku ada yang jualan ke ini laku, gak perlu ngurusin target market dan sebagainya. Ya, karena mungkin yang dia promosikan itu ketemu dengan target market tanpa dia sengaja. Misal teman kamu punya promosi di Instagram, nah jualannya itu jualan apa, baju atau sepatu atau apa. Nah, kebetulan follower Instagramnya itu atau teman-temannya itu yang tahu postingannya dia, gitu kan, yang membaca promosinya dia itu adalah target market kebetulan, sehingga produknya laku kayak gitu. Nah, sedangkan kita kalau misalnya kita pengen bener-bener fokus di target, misalnya gini deh, kalau misalnya teman-teman jualan seperti yang sudah aku bilang di video sebelumnya, kalau teman-teman jualan katakanlah kosmetik wanita, tapi teman-teman promosikan ke Instagram atau ke WA atau ke manapun ya, tapi yang ngelihat itu cowok semua, ya kemungkinan beli ya, kemungkinan terjadinya transaksi kan kecil. Karena kita promosi yang ngelihat cowok, sedangkan kita jualan kosmetik cewek. Nah, itu salahnya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita jualan produk-produk, katakanlah produk-produk adventure, produk-produk outdoor katakanlah, tapi kita jualannya atau promosinya ke anak-anak yang mungkin nggak suka traveling, mungkin nggak suka liburan, mungkin anak rumahan atau dan sebagainya, ya mereka nggak tertarik gitu loh, makanya transaksinya kecil, makanya jualannya sepi kayak gitu. Mungkin ada juga orang yang promosi ke asal tapi tiba-tiba berhasil, ya memang ada, karena kebetulan target marketnya sesuai, kebetulan ada target market itu. Tapi untuk kita sebagai orang yang jualan online, yang bener-bener pengen fokus, ya kita harus tentukan target marketnya biar jualan kita effortnya nggak terlalu berlebihan kayak gitu. Misalnya kita jualan ke mana gitu, terus kita ngiklan, kita bikin konten, kita bikin gambar, katakanlah kita mungkin beli atau sewa desainer buat bikinin gambar, tapi kita promosinya ke orang yang bukan target market kan, kita mengandalkan keberuntungan, pokoknya sebar aja ke semua orang kayak gitu. Tapi ternyata semua orang itu target marketnya nggak ada. Ya sebagus apapun konten kita, nggak akan ada yang beli gitu. Kenapa ya? Karena nggak ketemu target market. Ya kayak tadi kita jualan produk kosmetik cewek tapi ke cowok, yang nonton cowok, ya nggak nyambung gitu lah. Atau misalnya kita jualan sepatu running, sepatu khusus untuk pelari, tapi kita jualnya ke orang biasa yang nggak
concern ke lari. Ya gak ada yang tertarik gitu loh. Mereka ngelihatnya misalnya nih, kita jualan sepatu lari yang khusus untuk running dan harganya itu mungkin agak lebih mahal dari sepatu biasanya. Ya orang ngelihatnya, yang awam ya, orang awam ngelihatnya, ya masa sepatu aja harganya segitu, gak make sense gak jadi beli, aku beli yang lebih murah aja gitu. Kalau target marketnya nggak pas. Tapi kalau misalnya kalian target market misalnya jualan sepatu lari, target market ke pelari, ya kalian bakalan banyak pembelian gitu. Wah, ini sepatu bagus nih, ini cocok nih khusus buat aku nih. Nah, pas target marketnya pas gitu teman-teman. Oke? Jadi perhatikan dulu target marketnya siapa, baru kalian promosi ke target market itu. Jadi target marketnya kemungkinan besar salah. Kemudian yang kedua, ini mungkin jadi masalah banyak orang juga, yaitu tidak ada traffic. Jadi penyebab toko kita sepi itu tidak ada traffic. Oke, target market kita benar, kita jualan ke orang yang benar. Tapi katakanlah yang nge-view itu cuma 10, yang nge-view itu cuma 5 orang katakanlah, atau ya mentok 20 katakanlah. Dari 20 itu misalnya conversion rate itu ya dari 20 itu misalnya semua suka, misalnya kita jualan sepatu ya, sepatu running. Nah, semua yang kita promosikan itu sesuai target market. Sepatu running yang mereka itu memang tahu sepatu running ini atau sepatu lari ini harganya segitu kan ya, tahu. Tapi nggak semua orang itu butuh. Memang target marketnya benar, orang yang ngerti lari. Tapi tidak semua orang yang ngerti lari itu akan beli sepatu. Sama, kalau misalnya kita jualan kosmetik buat cewek, nggak semua cewek butuh kosmetik itu, benar? Nah, jadi conversion rate-nya itu biasanya nggak terlalu besar karena tidak ada traffic itu. Nah, kalau misalnya kita pengen conversion rate-nya tinggi atau terjadinya pembelian tinggi, bukan conversion rate ya. Kalau conversion rate itu dirubahnya dengan kontennya tentu saja, dan dengan ada beberapa cara lah ya. Tapi untuk memperbesar penjualannya, ya kita banyakin orang yang lihat, banyakin traffic. Nah, caranya gimana banyakin traffic? Ada banyak sekali cara. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman punya follower banyak atau punya konten, atau mungkin teman-teman seorang content creator atau seorang selebgram, atau ya pokoknya yang punya follower banyak, itu gampang banget, tinggal bikin konten, nanti akan banyak traffic kan, akan banyak yang ngelihat kan, kayak gitu. Atau kalau misalnya teman-teman nggak punya banyak follower, ini mungkin sebagian besar yang nggak punya banyak follower, itu teman-teman bisa pakai cara yang kedua, yaitu pakai SEO. SEO itu search engine optimization. Jadi kita basicnya on search. Jadi kalau misalnya orang searching apa, kita bisa muncul di halaman pertama, misalnya di YouTube atau di Marketplace atau di Google. Nah, kita bisa muncul di halaman pertama itu pakai teknik atau strategi SEO. Tapi aku nggak bisa jelasin di sini karena itu terlalu panjang. SEO-nya itu kayak gimana? Jadi kayak gitu. Intinya adalah kalau misalnya orang nyari sesuatu, produk kita muncul di halaman pertama direkomendasikan, sehingga itu akan memperbesar view-nya atau memperbesar traffic-nya kayak gitu. Nah, kalaupun kita nggak bisa SEO, nah ini cara yang banyak sekali dipakai orang, yaitu kita pakai sesuatu yang lagi tren. Nah, sesuatu yang lagi tren ini jangan istilahnya jangan mentah-mentah kita ikut-ikutan tren. Maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman biasanya kalau jualan ikut-ikutan tren itu kita ikut 100%. Misalnya saat ini lagi tren misalnya baju apa kayak gitu. Nah, kita ikut-ikutan jualan baju. Misalnya lagi tren makanan es lumpur, minuman es lumpur katakanlah. Kita ikut-ikutan jualan es lumpur. Terus misalnya lagi tren sepatu apa kayak gitu. Kita ikut-ikutan jualan sepatu itu. Nah, yang salah adalah jangan ikut-ikutan jualannya, tapi ikut-ikutan trennya, nggak masalah. Kalau ikut-ikutan trennya nggak masalah, tapi kalau ikut-ikutan jualannya, ya jangan. Ikut-ikutan trennya seperti ini. Misalnya kita jualan jaket yang nyaman banget, bisa melindungi tubuh dari dingin maupun panas kayak gitu. Nah, terus kemudian lagi tren katakanlah es boba atau es lumpur atau es apa gitu ya. Nah, kita jangan jualan es, kita tetap jualan jaket, tapi kontennya kita bisa berhubungan dengan es. Misalnya kita bikin konten, kalau misalnya lagi panas, enaknya minum es. Nah, es yang lagi tren, misalnya es boba atau es lumpur atau es apa gitu yang lagi tren. Terus kita minum gitu kan, Nah, itu untuk menyegarkan dari dalam. Nah, untuk dari luarnya biar kita itu tetap tidak kepanasan, maka kita bisa pakai jaket yang kita jual itu. Nah, kayak gitu.
Itu salah satu contohnya. Jadi kita ikut-ikutan tren nggak masalah, tapi gunakan tren itu, kita adaptasi dan kita hubungkan dengan produk jualan kita. Ya gitu. Oke, itu yang nomor 2 ya. Lagi-lagi itu yang nomor 2, belum banyak traffic. Jadi teman-teman harus memperbanyak traffic dengan berbagai cara yang salah satunya sudah aku sebutkan tadi. Kemudian yang nomor 3 biasanya itu kalau target marketnya udah bener, kemudian trafficnya udah banyak, tapi kok masih sepi, itu biasanya karena banyak kompetitornya. Makanya kalau misalnya teman-teman sebelum jualan, riset dulu kompetitor. Aku kan selalu bilang di video-videoku sebelumnya, kalau sebelum kita jualan, jangan malas untuk riset kompetitor. Pertama riset keyword, kemudian riset produknya, kemudian riset kompetitor. Nah, riset kompetitor ini jangan dilewatkan. Maksudnya gini, oke, produknya itu produk yang misalnya nih, teman-teman pengen jualan produk yang lagi tren katakanlah, baru pengen jualan produk yang lagi tren, atau produk yang banyak dicari katakanlah. Lihat dulu kompetitornya, lihat dulu siapa saja yang jualan produk ini, banyak gak yang jualan. Kalau yang jualan banyak, nah apakah kita bisa bersaing dengan mereka? Apalagi kalau misalnya kompetitornya adalah toko-toko atau brand-brand yang udah besar. Apakah kita bisa sebagai toko baru bersaing dengan mereka? Kita punya kelebihan apa? Apa yang membuat orang melirik kita, bukan melirik toko lain? Kayak gitu. Kita harus punya uniqueness kalau misalnya kompetitornya banyak. Nah, uniqueness ini untuk membedakan kita dengan kompetitor. Contohnya kayak gini. Misalnya kita jualan katakanlah yaitu tadi deh sepatu. Nah, kompetitor kita yang jualan sepatu kan banyak. Iya kan? Yang jualan sepatu kan banyak. Di marketplace sudah banyak banget yang jualan sepatu. Tapi kita perlu cari uniqueness-nya biar kita itu beda dengan kompetitor. Misalnya kita jualan sepatu yang kita desain sendiri. Jadi kita punya desainer sendiri, terus atau kita sewa desainer atau kerjasama dengan teman kita yang desainer. Kita jualan sepatu yang yaitu tadi kita desain sendiri. Dan desainnya itu temanya apa? Katakanlah tema liburan atau tema gamers misalnya. Jadi sepatu khusus gamers. Nggak tahu sih gamers butuh sepatu. Ya misalnya ya sepatu khusus gamers kayak gitu. Jadi nanti didesain ada karakter-karakter game kayak gitu di sepatunya, gambarnya kayak gitu. Nah, dan mungkin kalau misalnya kita sudah buat uniqueness itu, kita sudah buat jualan sepatu game katakanlah. Nah, itu kita lihat kompetitornya akan mengerucut. Jadi kompetitornya misalnya jualan sepatu cuman ada 3 atau 4 toko yang jualan sepatu game kayak gitu. Jadi kita kompetitornya akan semakin kecil. Nah, itu akan membuat kita semakin banyak terjadi penjualan karena kita bisa membedakan antara kita dengan mereka. Kayak gitu. Jadi target marketnya spesifik. Kalau kalian mau sepatu game, ke saya. Kalau enggak, ya udah ke mereka. Kayak gitu. Jadi kita bisa merangkul orang-orang yang khusus kayak gitu. Tapi bukan berarti, karena banyak sekali teman-teman yang berpikiran, bukan berarti kalau misalnya kita itu semakin spesifik needs-nya, itu berarti konsumen yang kita dapatkan itu semakin sedikit. Enggak, justru malah semakin bagus. Karena kalau misalnya kita jualan produk umum, orang akan membanding-bandingkan. Misalnya, makanya banyak teman-teman yang jualan produk itu kayak harus murah banget gitu. Kenapa sih harus murah banget? Misalnya jualan baju atau jualan kaos atau jualan jam tangan atau jualan apa, itu kok harus murah banget baru laku gitu. Ya karena konsumen itu akan membandingkan gitu loh. Oh, ini misalnya jam tangan. Oh, ini jam tangannya kayak gini. Wah, di situ ada yang lebih murah nih. Nah, konsumen melihatnya produknya ini sama. Jadi, ya mending beli yang lebih murah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa membedakan, misalnya ini adalah jam tangan biasa kayak gitu. Tapi ini jam tangannya dibuat dari katakanlah kayu jenis tertentu yang memiliki keunggulan awet, keunggulannya ini, keunggulannya apa ya? Warnanya nggak gampang pudar, keunggulannya kalau misalnya ini tahan lama sampai puluhan tahun katakanlah kayak gitu misalnya kayak gitu. Nah, berarti kan dia punya kelebihan. Harga mahal pun pasti ada yang beli karena ada orang yang concern ke situ. Ada orang yang suka katakanlah jam tangan kayu katakanlah. Dan sudah banyak sekali yang mencoba. Misalnya ada brand baru katakanlah jam tangan dengan kayak gini, model yang kayak gini, dan harganya menurutku ya di atas harga yang jam tangan pada biasa. Tapi banyak yang beli.
Kenapa ya? Karena itu tadi uniqueness, itu tadi perbedaan antara produk yang satu dengan kompetitornya. Maka mereka mengerucut kompetitornya sedikit, dan ya itu tadi beda kalau misalnya kompetitornya banyak. Misal tadi ya jam tangan kayu, terus tiba-tiba ada banyak sekali yang produksi atau jualan jam tangan kayu lainnya, kompetitornya jadi semakin banyak. Nah itu ya itu tadi kemungkinan akan sepi lagi. Nah harus nyari uniqueness lagi kayak gitu. Karena memang jualan itu seperti itu teman-teman, nggak bisa kita jualan itu kalau misalnya kita jualan itu secara umum, jualan barang-barang umum, target marketnya umum dan sebagainya, ya kita harus siap-siap dibanding-bandingkan. Misalnya di toko sebelah harganya lebih murah, di toko itu harganya lebih ini kayak gitu. Nah banyak sekali yang seperti itu. Nah berdasarkan pengalamanku ini, aku share sedikit sebelum aku akhiri video ini. Aku juga sempat cerita di video sebelumnya, pada waktu aku jualan casing handphone yang spesial, yang apa ya, Avenger waktu itu ya, salah satu ya Avenger, katakanlah nih Avenger, itu aku jual casing handphone di harga 150.000, ada yang 160.000 juga. Nah rata-rata casing handphone itu kan cuman ya ada yang 10.000, ada yang katakanlah cuman 30.000, mentok di 50.000 katakanlah. Ini aku jual 150.000. Di pemikiran orang normal mungkin ya mana ada yang beli gitu loh, mana ada yang beli casing handphone harga 150.000. Tapi aku bikin khusus kayak limited edition casing handphone Avenger dengan desain yang aku seleksi sendiri, dengan desain yang aku cari, yang aku istilahnya kayak riset, yang disukai fans-fansnya Avenger ini desainnya seperti apa, baru aku cetak di casing handphonenya kayak itu. Dan apakah ada yang beli? Ada, banyak bahkan. Kenapa? Karena aku memang khusus targetin market itu. Bahkan jadi gini loh, aku targetin khusus memang fans dari Avenger, yang fans berat kayak gitu. Makanya mereka banyak banget yang tertarik gitu, banyak banget yang beli. Karena apalagi aku bilang ini limited edition, special kayak gitu. Nah apakah ada orang yang bilang itu mahal? Ya banyak juga yang bukan dari fans Avenger. Misalnya ya orang datang tanya harga, aku bilang 150, terus dia kok mahal sih, padahal casing itu harganya sini kayak gitu. Banyak yang bilang gitu, banyak. Tapi apakah ada yang beli? Ada. Ya yang beli itu adalah memang target market yang fansnya Avenger kayak gitu, dan suka dengan desainnya, suka dengan value-nya ibaratnya, bukan dengan produknya, bukan dengan casing handphonenya, enggak, tapi dengan value-nya kayak gitu. Nah yang orang-orang umum yang biasa, yang nggak ngefans sama Avenger, bukan nggak ngefans, yang biasa aja sama Avenger, ya mereka akan bilang casing handphoneku mahal. Ya memang kayak gitu. Nah kebanyakan teman-teman jualannya tuh ke orang umum, sehingga mereka akan dapat banyak ini kan, kok mahal, jadi nggak ada pembeli. Sama juga pada waktu aku bikin casing handphone BTS, itu kan waktu dulu ada BTS sama McD dulu ya, kalau teman-teman ingat ada trennya kayak gitu, itu kan naik tuh. Nah aku bikin tuh casing handphone special BTS kayak gitu. Nah itu bisa laku gitu loh, 150.000 laku kayak gitu oleh fans-fansnya BTS kayak gitu, karena aku target itu. Nah bagi orang yang biasa ya nggak bisa. Gampangannya pada waktu tren dulu cuman cuman tempat makanan kayak gitu, atau kotak makanan yang dari McD itu ada tulisannya BTS, itu aja harganya udah selangit kan, dan ada orang yang beli, ada ya. Nah kalau misalnya itu dijual ke orang umum, apakah laku? Enggak kayak gitu. Makanya itu penting banget target marketnya kita tahu, sehingga kita jualan produk pun itu ya kita bisa laku kayak gitu. Jadi jangan jualan ke sembarang orang, ke orang umum. Kalau kalian nggak mau perang harga, kalau kalian nggak bisa jualan produk dengan harga murah, ya jangan jualan ke umum, nggak bakal laku. Aku sudah buktikan sendiri gitu loh waktu aku jualan casing handphone. Ya jelas lah siapa yang mau beli gitu kan. Tapi kalau misalnya kita target market ke khusus, ada yang beli gitu. Oke? Semoga itu membantu buat teman-teman, apalagi teman-teman yang baru mulai jualan. Jangan males buat riset, jangan males untuk cari tahu target marketnya, karena itu tadi, kalau misalnya kalian pengen jualan kalian laku, ya kalian harus kasih effort di jualan kalian harus serius di jualan kalian, baru kalian bisa mendapatkan hasilnya
gitu. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, dan teman-teman juga bisa join membership di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.